Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal OSN ataupun Olimpiade Sains Nasional tingkat SD atau MI, yaitu nantinya sebagai persiapan OSN SD tahun 2022 dan juga tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini saya sertakan 4 buah soal dengan pembahasannya, yang mana pada video kali ini saya akan membahas 4 buah soal tentang bilangan. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Jumlah dua bilangan bulat yang berbeda adalah 14. Jika hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah juga bilangan bulat, maka salah satu bilangan yang mungkin adalah, oke ya, karena kita belum tahu bilangan berapa dan berapa, kita misalkan bilangan itu adalah A dan B. Maka bilangan yang mungkin A tambah B agar menghasilkan 14, itu diantaranya yaitu 14 tambah 0, 13 tambah 1, 12 tambah 2, 11 tambah 3, 10 tambah 4, 9 tambah 5, 8 tambah 6, dan 7 tambah 7. Itu semua jumlahnya adalah 14. Lalu bagaimana untuk A dibagi B? Karena yang diminta adalah hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah juga bilangan bulat. Kalau kita lihat 14 dibagi 0 itu kan tak terhingga ya, sehingga dia bukan termasuk bilangan bulat. Bagaimana dengan 13 dibagi 1? Nah, ini adalah bulat ya, yaitu 13 hasilnya. Bagaimana dengan 12 dibagi 2? Ya, 12 dibagi 2 ini hasilnya juga bulat, yaitu 6. 11 bagi 3 itu tidak bulat, 10 bagi 4 juga tidak bulat, 9 bagi 5 juga tidak, 8 bagi 6 juga tidak. Nah, 7 dibagi 7 ini juga bilangan bulat, yaitu hasilnya 1. Akan tetapi di sini yang diminta adalah dua bilangan bulat yang berbeda, sehingga kalau 7 dengan 7 itu adalah bilangan bulat yang sama, sehingga 7 dan 7 ini tidak memenuhi. Lalu di antara 13, 1, 12, dan 2, mana yang ada dalam pilihan ganda? Ya, tentu saja jawabannya adalah yang A, yaitu 2. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jika P, Q, dan R adalah angka-angka dari suatu bilangan dan 100P ditambah 10Q ditambah R dikalikan dengan P ditambah Q ditambh R sama dengan 2008, maka nilai Q adalah apakah A3, B4, C5, atau D6? Pertama, kita harus tahu dulu faktor dari 2008. Nah, yang dicari di sini nanti adalah bilangan yang ratusan. Kenapa saya katakan ratusan? Karena di sini ada 100P ditambah 10Q ditambah R. Ini adalah menunjukkan bilangan ratusan, lalu dikali dengan berapa, sehingga hasilnya adalah 2008. Ya, faktor dari 2008 itu sendiri adalah diantaranya 2008 ini bisa kita buat jadi perkalian 1 kali 2008. Atau bisa juga 2 dengan 1004 ya. 2 dikali 1004 itu kan juga 2008 ya. Lalu ada lagi yaitu 4 dikali 502 ya. 4 dikali 502 itu juga 2008. Dan yang perkalian ratusan lagi adalah 8 ya. 8 dikali 251. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua buah perkalian dengan ratusan yang menghasilkan 2008, yaitu 502 dikali 4 ataupun 251 dikali 8. Mana nantinya yang akan memenuhi syarat? Kita lihat syaratnya harus dalam bentuk seperti ini ya. 100P ditambah 10Q ditambah R dikalikan dengan P ditambah Q ditambah R. Nah, agar dalam bentuk seperti ini kita cek untuk 502. Jadi 502 ini berarti kan bisa kita ubah menjadi 100 kali 5 ditambah 10 kali 0 ditambah 2 ya, yang mana di sini bentuknya kan 100P ditambah 10Q ditambah R. Nah, 100P berarti kan 100 kali 5, 10Q berarti 10 kali 0, dan R-nya 2 karena 502 ya, yang mana berarti P-nya adalah 5, Q-nya 0, dan R-nya 2. Nah, akan kita kalikan dengan P ditambah Q ditambah R, berarti 5 ditambah 0 ditambah 2. Di sini kita tulis yang mana P-nya 5, Q-nya 0, dan R-nya 2. Apakah ini akan memenuhi? Tentu saja tidak ya, karena agar menjadi 2008, maka 502 ini harus dikalikan dengan 4.
Sementara kalau 5 ditambah 0 ditambah 2 itu hasilnya 7. Berarti kalau 502 dikali 7 hasilnya tidak mungkin 2008. Yaitu kalau kita hitung hasilnya 3514. Berarti ini tidak memenuhi. Bagaimana dengan yang 251? Kita ubah menjadi 100 kali 2 ditambah 10 kali 5 ditambah 1. Nah, ini kan benar ya, 100 kali 2 itu 200, 10 dikali 5 itu 50, dan ditambah 1 berarti 251 ya, 251. Yang mana berarti dalam hal ini P-nya adalah 2, H-nya itu 5, dan R-nya 1. Akan kita kalikan dengan P tambah H tambah R ya, berarti kita kalikan dengan 2 ditambah 5 ditambah 1, yang mana P-nya 2, H-nya 5, dan R-nya 1. Apakah ini memenuhi? Ya tentu saja ya, karena 251 agar menjadi 2008 itu harus dikalikan dengan 8. Sementara 2 ditambah 5 ditambah 1 itu hasilnya juga 8. Sehingga kalau 251 dikali 8 ya tentu saja hasilnya 2008. Berarti yang inilah yang memenuhi. Jadi sudah jelas ya, P-nya 2, H-nya 5, dan R-nya 1. Apa yang ditanyakan? Maka nilai H adalah, ya tentu saja H-nya adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ke soal berikutnya. Hasil kali dari dua buah bilangan prima yang berbeda adalah 10.135. Maka selisih dari kedua bilangan tersebut adalah apakah A 2020, B 2021, C 2022, atau D 2023. Ya, kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa sih? Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, faktor dari bilangan itu hanyalah satu dan dia sendiri. Maka bilangan seperti itu disebut dengan prima. Nah, dalam soal itu berapa dikali berapa agar menghasilkan 10.135. Dan dua-duanya di sini adalah bilangan prima semua ya. Titik-titik dikali titik-titik sehingga hasilnya 10.135. Ya, kita lihat bahwa 10.135 itu adalah bilangan ganjil. Yang mana agar hasil perkalian itu menghasilkan bilangan ganjil, maka kedua bilangan ini pun harus ganjil. Karena kalau salah satunya genap, sudah pasti menghasilkan bilangan yang genap. Ya, maka kedua-duanya ini harus ganjil. Lalu yang kedua, 10.135 ini berakhir dengan angka 5. Artinya, bilangan ini adalah bilangan kelipatan 5. Berarti 10.135 adalah bilangan ganjil kelipatan 5. Sedangkan agar menghasilkan bilangan kelipatan 5 tentu harus dikalikan dengan bilangan kelipatan 5 juga. Sedangkan bilangan ganjil prima yang sekaligus kelipatan 5 ya hanya 5 itu sendiri. Karena nggak ada lagi bilangan kelipatan 5 yang prima selain angka 5 itu sendiri ya. Jadi bilangan kelipatan 5 itu kan yang ganjil diantaranya kan 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Nah, yang prima di antara mereka semua hanyalah angka 5 itu sendiri, maka salah satu dari bilangan itu sudah pasti 5, gitu ya. Sekarang, berapa dikali 5 agar menghasilkan 10.135? Ya, tentu saja tinggal dibagi saja ya. 10.135 ini dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? 10.000 dibagi 5 itu 2.000. Yang 100 dibagi 5 itu 20. Berarti sudah 2020 ya. Lalu yang 35 dibagi 5 hasilnya 7, berarti 2027. Berarti bilangan yang satu lagi pasti 2027. Jadi kedua bilangan prima yang dimaksud itu adalah 2027 dan 5. Yang ditanyakan adalah selisih kedua bilangan itu. Berarti selisihnya adalah 2027 dikurangi 5 sama dengan 2022. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita menuju ke soal yang terakhir di video ini. Suatu barisan hanya terdiri atas bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika barisan tersebut adalah 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, dan seterusnya, maka suku ke 2022 dari barisan bilangan tersebut adalah titik-titik. Apakah A5, B4, C3, atau D2? Ya, kalau kita amati, perhatikan bahwa bilangan ini hanya terdiri dari 5 macam angka.
Dan kalau kita amati pula bahwa angka satunya yang pertama itu ada 1, duanya ada 2, tiganya ada 3, empatnya ada 4, limanya ada 5, dan seterusnya. Atau kalau kita buat semacam bilangan yang berbaris seperti ini, kita susun ke bawah, seperti inilah ya kurang lebih. Kita amati, sekarang kita lihat mulai dari jenis angkanya dulu. Kita lihat baris ke-1 itu angkanya hanya ada angka 1. Baris kedua, angkanya hanya ada angka 2. Baris ketiga, hanya ada angka 3. Baris keempat, hanya ada angka 4. Baris kelima, hanya ada angka 5. Dan seterusnya, awas, baris ke-6 bukan angka 6 ya. Karena angkanya hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Baris ke-6 itu hanya mengulang. Baris ke-7 nanti 2. Baris ke-8 nanti 3, dan seterusnya. Berarti setiap urutan baris kelipatan 5, dia akan kembali lagi ke angka 5. Setelah itu, sisanya berapa akan menyesuaikan. Jadi misalnya begini, barisan ke-12 otomatis dia akan kembali lagi ke angka 2 ya, karena barisan ke-10 itu adalah angkanya 5, dan yang ke-11 itu angkanya 1, dan baris ke-12 angkanya 2 lagi, dan begitu seterusnya. Oke, itu tentang jenis angkanya. Sekarang kita amati banyak digitnya. Pada baris ke-1 itu terdiri dari 1 digit, baris kedua itu 2 digit, 3 digit, 4 digit, dan seterusnya. Ternyata banyaknya digit itu sesuai dengan urutan barisnya. Dengan kata lain, nanti kalau ada baris yang ke-50 pasti terdiri dari 50 digit angka, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke 2022, atau nanti angka yang menempati posisi ke 2022 itu angka berapa. Jadi kita perlu menjumlahkan ya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, agar hasilnya mendekati 2022 itu kita butuh berapa baris, seperti itu ya. Kita perkirakan dulu, seandainya kita mau mencoba angka 1 sampai 100 ini dijumlahkan, itu hasilnya berapa? Penjelasan seperti ini sudah sering saya bahas di channel ini ya. Kalau kita mau menjumlahkan angka dari 1 sampai 100 itu berarti kan cukup 101-nya sebanyak 50 kali ya. Jadi kalau angka pertama ditambah angka terakhir itu kan 101, 2 ditambah 99 juga 101, 3 ditambah 98 juga 101, dan seterusnya. 101-nya ini nanti sebanyak 50 kali ya, karena setengah dari banyaknya suku ini. Sehingga 101 kali 50 hasilnya adalah 5050. Dan ini terlalu banyak karena kita butuhnya hanya 2022. Kita coba lagi, misalnya angka 1 sampai 60 kita jumlahkan hasilnya berapa? Yaitu 61 dikali 30 ya, karena 30 pasang nantinya. 61 dikali 30 itu hasilnya adalah 1830. Ternyata masih kurang, karena kita butuhnya 2022. Berarti kita tambahi mungkin 1 sampai 70, berarti 71 dikalikan dengan 35 ya, karena ini kalau dipasang-pasangkan ini sebanyak 35 pasang yang menghasilkan angka 71. Berarti 71 dikali 35 hasilnya adalah 2485. Ternyata kelebihan ya, karena kita butuhnya hanya 2022. Berarti kita butuhnya antara 60 sampai 70. Ya, ternyata setelah dicari itu adalah angka 1 sampai 63 ya. 1 sampai 63 itu kalau kita jumlahkan yaitu 64-nya sebanyak berapa kali? Yaitu sebanyak setengah dari 63 ya. Setengah dari 63 ini adalah 31 setengah ya. Sehingga kita cukup mengalikan 64 dikali 31 setengah. Dan ternyata hasilnya adalah 2016. Nah, ini sudah mendekati ya. Sehingga sampai pada baris ke-63 itu terdiri dari 2016 digit. Sedangkan kita tahu bahwa barisan ke-63 itu terdiri dari angka berapa? Ya tentu saja angka 3 ya, hanya mengulang ya. Atau lebih jelasnya seperti ini ya. Ini kalau dilanjutkan sampai baris ke-60 itu berarti kan angkanya 5 sebanyak 60 digit. Dan seterusnya ya, baris ke-61 berarti angkanya 1 sebanyak 61 digit. Dan seterusnya baris ke-63 berarti angkanya 3 sebanyak 63 digit. Padahal jumlah digit seluruhnya sampai baris 63 ini kalau dijumlah itu 2016 digit. Padahal kita butuh digit yang ke 2022. Berarti kan kurang 6 digit lagi ya. Nah, 6 digit itu ada di baris ke-64 ya. Sedangkan kita tahu bahwa baris ke-64 ini terdiri dari angka 4 sebanyak 64 digit.
yaitu ini adalah digit ke 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Nah, jadi digit ke 2022 di sini adalah angka 4. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Semoga cukup jelas ya untuk dipahami. Demikianlah 4 buah soal latihan OSN ataupun Olimpiade Sains Nasional sebagai persiapan tahun ini 2022 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.